Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aaron Kwek dengan NPM 2206817610. Jadi di sini saya akan memberikan panduan instalasi Odoo menggunakan SSO dan SOL di Windows menggunakan Docker. Jadi apa itu Odoo? Yang pertama, Odoo adalah sebuah perangkat lunak ERP yang menawarkan berbagai modul untuk mengelola bisnis, mulai dari penjualan sampai akuntansi. Dan dua modul penting dalam Odoo itu utamanya adalah Procure to Pay dan Order to Cash. Ini yang merupakan inti dari banyak proses bisnis. Nah, untuk menginstal Odoo di Windows lebih efisien, maka kita perlu menggunakan Docker sebagai alat yang berguna untuk membuat lingkungan yang terisolasi sehingga tidak terganggu dengan kendala environment. Jadi yang pertama itu kita buka website odoo.com. Kemudian setelah itu kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Start Now It's Free. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah, yaitu berisi modul-modul yang bisa kita pilih. Di sini karena mata kuliah ini yaitu SysDM, maka kita bisa memilih modul yang berkaitan dengan Human Resource atau Employees. Karena kita bisa klik Continue. Setelah itu kita bisa mengisi data diri. Di sini bisa mengisi first dan last name, kemudian kita isi dengan nama kita, kemudian isi email, dan company name seharusnya diisi dengan nama dan NPM. Namun karena trialnya terjadi eh, penolakan atau refuse, maka kita ganti dengan ada unsur namanya. Kemudian bisa isi nomor telepon, company size yaitu di bawah 5 orang, dan primary interest itu sebagai student ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan tampilan registrasi berhasil adalah seperti ini. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka tidak bisa dibuat lagi. Kemudian selanjutnya itu ada modul terinstall. Kita bisa melihat modul yang terinstall yang sudah terpasang. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivasi akun. Jadi aktivasi akunnya itu berupa melalui email. Kemudian kita pencet klik to active my database. Kemudian akan diminta untuk membuat password. Selanjutnya itu adalah tahapan setelah aktivasi. Kita bakal ditanya untuk menginvite kolega. Namun karena di sini kondisi tidak ada kolega yang perlu kita invite, maka kita bisa memilih skip. Kemudian setelah itu setelah teraktivasi kita akan muncul tampilan baru. Kita bisa ngeklik eh, tombol di kiri bawah untuk masuk ke dalam database yang telah dibuat. Dan sekian Odoo 16 telah terinstall di SOO. Kemudian selanjutnya itu adalah panduan install Odoo secara SOL. Yang pertama itu kita bisa buka Docker karena ini merupakan hal yang penting harus kita install sebelum menginstal Odoo-nya. Dan di sini kita bisa pilih Docker for Desktop x86. Dan setelah itu nanti akan terdownload dan akan muncul opsi untuk menginstalnya. Nah, setelah itu kita install dengan parameter yang sama dengan biasa saja. Kemudian kita install, tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu kita perlu juga menginstal PostgreSQL. Ini dikarenakan Odoo menggunakan database yang harus diatur oleh PostgreSQL. Jadi pertama kita buka dulu PostgreSQL-nya di sini, kemudian kita pilih PostgreSQL yang 16 yang terbaru, kemudian kita klik download. Setelah itu dia akan terinstall dan setelah selesai kita buat folder baru dengan nama odoo-npm ya. Kemudian setelah kita buat folder, kita jalankan docker pull progress alpin. Kemudian setelah itu kita jalankan juga perintah docker image untuk melihat hasil instalannya apakah sudah benar atau belum. Jadi kalau kita jalankan di sini kondisinya Docker masih berjalan, kita bisa kita bisa stop dulu. Kemudian kita bisa melakukan perintah Docker image. Nah, di sini itu tujuannya buat ngecek kira-kira dalam environment container kita yaitu Docker apa saja yang sudah terinstall. Di sini kita bisa cek ada Odoo 16 berarti kita sudah menginstal Odoo. Kemudian juga ada Postgre 16.4 Alpin berarti juga sudah kita install. Nah, setelah itu di dalam folder itu kita buat berkas docker compose.yml di mana isinya itu adalah kode berikut ini. Kita dapat menggunakan Visual Studio Code untuk membuka ini. Caranya yaitu adalah ini file kita, kemudian eh, kita tulis cmd di sini.
kemudian kita ketik code dan dia akan membuka Visual Studio Code. Apabila teman-teman belum ada Visual Studio Code juga dapat menginstalnya secara mandiri. Kemudian kita lanjutkan di sini ada nantinya akan ada docker.yml di mana nanti kita akan isikan kode yang sudah diberikan tadi. Setelah itu eh, kita setelah itu kita melakukan installing dengan kita menjalankan Dockernya dengan Docker Compose Up, di mana nantinya Docker Compose Up ini akan menjalankan environment Docker kita yang sudah kita install sebelumnya. Jadi kita tinggal tulis saja perintah Docker Compose Up. Nah, nantinya setelah kita jalankan itu, kita bisa mengakses UDU kita secara lokal, yaitu dengan menggunakan tautan ini. Nah, nantinya akan muncul seperti ini, di mana ada email admin dan password. Tapi ini muncul karena kita sudah mendaftarnya. Nah, jika tidak akan muncul seperti ini, yaitu untuk tombol create database. Kemudian setelah itu kita isikan dengan data yang benar, yaitu dengan master password diisi admin, kemudian database name diisi seperti berikut, dan email diisi admin, password juga diisi admin. Country-nya itu Indonesia dan language English. Kemudian akan ditulis seperti ini. Kemudian setelah itu akan jadi seperti ini, seperti tampilan yang tadi. Hmm. Nah ya, seperti tabel ini. Kemudian setelah itu kita akan lakukan backup database. Jadi karena ini secara secara SOL-nya itu sudah diinstal, maka kita akan lanjutkan dengan backup database. Backup database itu seperti biasa kita login. Kemudian setelah kita login, kita bisa lanjutkan dengan memilih database yang ingin kita backup. Dalam kondisi ini karena kita hanya punya satu database, kita bisa memilih. Oh ya, jadi di sini seharusnya eh, kita bisa login untuk mengecek apakah Udo app kita sudah bisa. Nah, di sini kita sudah bisa. Kemudian kita bisa pilih untuk logout. Nah, di sini ada tombol manage database. Jadi setelah kita memastikan Udo kita bisa, yaitu sebagai langkah dari backup database itu yang pertama yang kita harus memastikan Udo kita bisa. Dan yang kedua itu kita juga harus melakukan backup database dengan memencet tombol manage database. Kemudian setelah itu kita bisa pilih database ini, kita klik backup. Dan di sini kita bisa mengisikan master password dan database name. Kemudian kita klik backup. Nah, nantinya database yang kita backup itu bakal di-download dan dimasukkan ke dalam lokal device kita. Ya, jadi eh, kita harus menunggu beberapa saat dulu sampai dia, nah ya, di sini akan masuk di lokal device kita dan akan di-download. Nih, ada di sini. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, menginstal Udo di Windows maupun di secara SOO maupun di secara SOL itu memberikan pendekatan yang berbeda, di mana kalau misalnya secara SOO itu kan kita bersifat software as a service. Tapi kalau SOL itu self hosted dengan menggunakan Docker. Nah, dengan mengikuti panduan ini tuh kita bisa belajar banyak tentang cara menyiapkan Udo dari dua metode yang berbeda, yaitu metode SOO dan SOL. Di mana proses instalasi ini memungkinkan kita untuk bekerja secara lebih efisien. Nah, jadi sekian panduan menginstal Udo. Dan semoga panduan ini memberikan manfaat untuk mengimplementasikan Udo sebagai salah satu software ERP di dalam sebuah perusahaan. Sekian dari saya dan terima kasih.